Oke guys, jadi mungkin kalau kalian perhatiin dalam hampir 1 minggu ini gue nggak ada upload video, dan video yang terakhir pun gue mohon maaf itu nggak ada satupun yang gue balas, karena sebenarnya gue hampir 5 hari ini tuh sakit cukup ini ya, sampai gue 3 hari itu nggak bisa keluar dari kamar karena nggak bisa bangun dari tempat tidur. Jadi kemarin kepikiran jangan-jangan COVID, tapi alhamdulillah setelah di swab PCR dan antigen negatif. Tapi untuk jaga-jaga gue tetap karantina mandiri beberapa hari ke depan, sampai beberapa hari ke depan, dan kita lihat hasilnya. Kalau masih negatif juga ya berarti kan kemarin emang sakitnya karena kecapean aja ya. Nah, yang mau gue update ke kalian sebenarnya hari Senin kemarin, berarti 4 hari yang lalu itu gue kedatangan ikan. Gue beli ikan spatula gar albino dari Bang Dion, DB Predator Medan. Nah, gue sendiri belum bisa lihat langsung ikannya karena pas ikannya datang itu gue lagi tumbangnya, gue nggak bisa bangun dari tempat tidur. Jadi gue suruh anggota gue yang aklimasi dan masukin ikannya ke dalam kolam, bukan kolam sih, akuarium yang gue taruh di akuarium galeri ya. Nah, jadi kenapa gue beli spatula gar akhirnya? Jadi kan kemarin itu gue sempet sebenarnya trauma ya dengan spatula gar, karena pengalaman gue spatula gar ini jangka panjangnya itu sangat terbatas ikan yang bisa digabungin sama dia. Sedangkan spatula gar ini gue beli untuk penghuni megatank. Nah, tapi di sini gue ingin mencoba sekali lagi, makanya gue cuma beli satu. Dan spatula gar ini dia tumbuhnya ini sangat cepat. Pengalaman gue terakhir itu nggak nyampe setahun dia udah bisa 60-70 cm gedenya, karena gede cepet banget. Dan yang gue beli ini size nya 15 cm. Nah, nanti ke depannya ikan-ikan yang berukuran 50 cm ke bawah udah pasti ya nggak bakal bisa berada di megatank. Nah, kebetulan ikan-ikan yang gue persiapkan untuk sebagai penghuni megatank itu mereka maksimum size-nya rata-rata 80-90 cm ke atas. Jadi ikan predator ini dia ada beberapa jenis ya. Ada yang dia makannya itu bulat-bulat seperti peacock bass, arapaima, ya kan? Nah, ada yang makannya bulat-bulat tapi nggak tahu diri seperti ikan lele, asalkan masuk ke mulutnya walaupun gede ya tetap aja dihajar. Tapi kalau model-model kayak peacock bass, selama dia nggak terlalu lapar, masuk ke mulutnya, tapi kalau kegedean dia juga nggak bakal dicaplok biasanya, kecuali lapar banget ya. Nah, ada yang tipe makannya motong. Tipe makannya motong itu seperti toman, walaupun gede ya mana yang bisa dicaplok. Sama juga seperti Goliath tigerfish, mana yang bisa dipotong. Itu ikan-ikan yang agak-agak ngeri dipelihara untuk digabung dengan ikan-ikan predator lainnya. Nah, alligator gar ini, spatula gar, dia ini masuk ke dua-duanya menurut gua. Jadi dia motong nggak juga, walaupun giginya tajam-tajam, tapi tidak digunakan untuk membelah seperti toman, tidak untuk membelah seperti Goliath. Dia ujung-ujungnya telan bulat-bulat, jadi dicaplok tapi ujungnya ditelan bulat-bulat. Nah, itu yang membedakan spatula alligator gar dengan tipe-tipe ikan predator lainnya yang gue perhatikan. Jadi susah gitu ya, susah melihara ikan ini, sangat gambling. Ya udah, kalau emang kedepannya ikan predator yang bisa gue masukin ke megatank menjadi sangat terbatas, ya mau gimana lagi. Toh juga gue nanti kan ada arapaima yang maksimum size nya 3 meter. Jadi kan nggak mungkin juga gue masukin ikan 50 cm digabungin dengan ikan 3 meter kan, itu kan konyol ya. Berarti guanya yang goblok kan gitu. Nah, jadi dengan memiliki megatank yang sebesar itu, berarti ya opsi gua emang harus mempunyai ikan yang besar-besar yang gua taruh di sana. Kalau nggak, lucu juga ikan 20-30 cm ditaruh di situ, nyasar dia nanti kan. Dan dilihat pun dari jauh juga
kurang bagus, nggak enak gitu kan, ikan kecil-kecil kolam gede. Nah kemudian untuk gue pribadi, gue ini kan emang penghobi yang suka ikannya itu sedikit tapi gede-gede, dan ikan-ikan gede itu bisa berenang dengan leluasa. Jadi makanya gue mikir ya udahlah, sepatu lagar yang albino gue beli nggak apa-apa, toh juga ini sesuatu yang unik ya. Nah kenapa gue nggak beli yang platinum? Entah gimana kok malah yang albino lebih langka dibanding platinum. Gua nggak ngerti juga ya. Tapi kalau yang platinum karena udah saking pasarannya, jadi gua nggak terlalu pengen banget kemarin. Tapi begitu ada yang albino, wah ini nggak terlalu banyak yang punya dan masih menarik ya, unik ya kalau dilihat. Jadi akhirnya kemarin gue putuskan, walaupun albino itu kan ya tadi dia ada yang grade-nya bersih banget. Yang bersih banget itu harganya mahal banget. Jadi yang gue beli itu yang masih ada hitam-hitamnya, ya nggak apa-apa lah ya, ada cemong-cemongnya sedikit, yang penting harganya masih terjangkau sama gue. Jadi ya itu sih yang bisa gue update ke kalian. Jadi gue nggak bisa tunjukin video unboxingnya segala macam. Jadi karena alligator gar ini adalah ikan sejuta umat sebenarnya. Mayoritas orang yang mulai memelihara ikan predator biasanya mereka tuh memulai dengan atau memiliki ikan sepatu lagar. Tapi banyak yang tidak tahu kalau ikan ini bisa mencapai ukuran yang sangat besar, dan begitu ikan ini dipelihara di penghobi pemula, tiba-tiba mereka kaget kok ikannya banyak yang mati dimakanin sama alligator gar ini, ya kan? Nama pasarannya kan alligator gar. Dan ya ini kan ikan juga sangat umum dijual di pasaran. Dan kemudian banyak juga pemula mungkin yang akhirnya dibanding dibunuh akhirnya dilepaskan ke sungai kan. Nah itu kan nggak bagus juga. Lebih baik kalau kalian nggak sanggup untuk melihara ikan predator, misalnya kalian jual dan nggak ada yang mau beli, bagus sih dimatiin aja, jangan dilepas ke sungai gitu. Menurut gua ya, itu saran dari gua. Terus ya moga-moga doain aja gue cepat sehat. Ini juga badan masih setengah-setengah sehat, makanya gue ngomong udah kayak orang mabok ya. Bukan mabok nih, emang masih dalam recovery nih guys, masih dalam recovery. Jadi doain aja cepat sembuh. Nanti juga Megateng gue akan update gimana perkembangannya. Kemudian gue juga akan update waktu dekat ini mengenai Peacock Bass Fogo yang kemarin, itu udah hampir 2 bulan gue belum ada update ke kalian. Ikannya juga udah lumayan besar. Jadi mungkin itu aja sih yang gue bisa update ke kalian, dan see you guys in my next video. Bye bye.